A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di masjid yang sangat megah, sangat mulia ini, di Masjid At-Thohir, dalam cahaya At-Thohir yang beberapa saat ke depan kita akan sama-sama membuka pikiran, membuka hati kita, mengisi kolbu kita dengan ilmu-ilmu yang tentu saja kita sudah kehadiran guru kita tercinta, A'agim. Apa kabar A'agim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Abu. Alhamdulillah. Hatur nuhun A'agim. Saya AA, ini Abu. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita akan belajar bersama. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini supaya hati kita terbuka karena banyak petuah-petuah dari A'agim, pembelajaran-pembelajaran yang saya rasa akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berbicara tentang ikhlas dan bersyukur jalan ketenangan hidup. Jadi sering banget ada kata-kata gini, ikhlasin aja deh mungkin belum jodoh gitu. Ikhlasin aja deh mungkin belum rezekinya gitu. Nah mungkin A'agim bisa menjelaskan nih sebenarnya yang dimaksud dengan ikhlas tuh apa sih? Enggak? Izin menyapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Hanya dengan izin Allah dapat terjadi pertemuan ini. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Walaupun diinginkan siapapun. Kalau Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun banyak yang menghalangi, misal seperti itu. Dan tidak cukup hanya izin Allah, yang kita cari adalah ridho Allah. Allah izinkan kita bertemu di majelis ini dan Allah ridhoi, maka itulah puncak keberuntungan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertanyaannya, batal menikah ikhlasin saja. Menurut ilmu yang dapatkan, sebetulnya ikhlas itu bukan ketika menerima. Ikhlas itu ketika niat di awal. Niat mencari jodoh, niat menikah harus ikhlas. Ternyata batal pernikahannya, harus ridho. Dalam beramal harus ikhlas, sholat ikhlas, sedekah ikhlas, umroh harus ikhlas. Tapi dalam menerima takdir namanya ridho. Jadi ketika kita sedekah ikhlas, ketika dompet hilang ridho. Jelas? Nah, sering ketukar-tukar. Bagaimana tentang menjelang nikah batal? Padahal sudah siap semua. Kalau memang di sisi Allah bukan jodohnya, pasti tidak akan menikah. Pasti tidak menikah. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Walaupun sudah dilamar, walaupun sudah sewa aula, sudah nyebarkan undangan, tapi kalau di sisi Allah, Allah tidak menakdirkan, pasti tidak menikah. Lalu bagaimana? Nah, kalau orang beriman, dia akan mengatakan begini, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak akan mengatakan, duh seandainya saya tidak milih dia, saya nggak bisa. Kata seandainya itu tidak boleh untuk hal-hal tertentu. Fa idallahu taftahu amala syaiton. Karena perkataan seandainya itu membuka tipu daya setan. Jadi kalau sudah terjadi, terima. Genteng jatuh kena jidat,
Bagaimana? Terima. Terima. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah jelas. Benyut. Nah, nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Jadi ikhlas tuh bukan di hasil tapi dari awal gitu ya. Dan begitu sudah diterima disitulah ada ridho gitu. Dan ikhlas dan ridho itu nggak bisa dipisah. Nah ini ada yang menarik untuk kita lebih tahu. Apa sih ciri-ciri manusia yang belum atau tidak ikhlas gitu. Kan banyak nih sekarang orang tuh gini, aku nggak terima nih. Saya nggak terima nih. Nah padahal realita itu udah terjadi gitu. Gimana? Namanya GTA, galau tiada akhir. Jadi orang menderita bukan karena takdir yang ada. Orang menderita karena tidak mau menerima takdir yang ada. Setiap kita punya kapling takdir masing-masing. Walaupun seibu sebapak beda-beda kaplingnya. Dan perjalanan hidup ini ada episode-episode yang berbeda. Tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau belum terjadi, kita niat harus baik. Ikhtiar harus maksimal. Doa harus optimal. Lalu pasrahkan ke Allah. Nah apapun yang terjadi, terima. Kalau kita ridho kepada takdir, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Apa cirinya? Satu, dilapangkan hatinya. Oke. Jadi orang yang ridho nerima takdir itu enak, lega. Masalah ada, tapi tidak beban di sininya. Yang kedua, Allah akan memudahkan kita menjalani takdir itu. Jadi ada jalannya, ditolong oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Takabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau dia beriman, yakin ke Allah, Allah beri petunjuk di hatinya. Hatinya jadi tenang, jalan keluar akan kelihat, dia akan naik derajatnya. Pahalanya ditambah, Allah suka kepadanya. Tapi kalau kita tidak ridho ke takdir, maka jadi sempit sekali. Jadi berat menghadapi hidup. Tidak kelihatan jalan keluarnya. Jadi ngegulung saja, menderita, stres, depresi. Dan Allah tidak kasih jalan keluar serta jadi dosa. Karena kita waman sakhita falahu suktu. Allah juga jadi tidak suka ke kita. Kita ini milik Allah. Kita ini ciptaan Allah. Allah yang lebih tahu untuk kita apa yang terbaik. Allah berbuat apapun pasti baik kepada orang yang beriman. Jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik buruk? Jawab. Jawab. Nggak baik nggak buruk sih. Digigit anjing baik buruk? Sok tahu. Ada yang minta jodoh. Ya Allah saya minta jodoh keluar dari rumah. Ternyata ada yang ngedeketin. Langsung ngegigit betis. Ya Allah kenapa saya niat nyari jodoh yang datang anjing betina. Digigit dibawa ke klinik. Di klinik diobati. Hari berganti hari berganti minggu. Ternyata tahu rahasia takdir. Jodohnya perawat di klinik itu. Jadi digigit anjing itu adalah perjalanan menuju terkabulnya doa. Tidak harus selalu mulus ya. Tapi tiap orang beda-beda ya. Jangan saya belum punya jodoh apa saya harus nyari anjing. Jangan. Atau bapak pulang dari sini digigit anjing. Alhamdulillah ibu terimalah takdir ini. Beda-beda garisnya ya. Tiap orang
unik, garis hidupnya tuh beda-beda. Maka punya keinginan harus ikhtiar di jalan yang benar dengan niat benar, itu amal soleh. Doa maksimalkan karena doa bisa merubah takdir ke takdir lain. Lalu pasrahkan ke Allah. Silahkan apapun yang terbaik. Terjadi sesuatu yang tidak cocok, terima sambil ikhtiar. Sakit gigi, terima sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi, ternyata dokternya tidak ada, terima lagi. Mau kemana lagi ya, begitu. Baik, terima kasih ya. Tadi menarik sekali tentang ikhlas. Nah, berikutnya tuh ada kalimat begini ya, bahwa menjadi orang ikhlas itu sangat sulit gitu. Kenapa sih ya? Banyak sekali paradigma atau pandangan menjadi orang ikhlas itu sulit banget gitu. Silakan. Gini, saya lihat ya, maaf ya. Ini wajahnya ada kemiripan ini. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Yang kedua, orang banyak masalah, Rasulullah punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Makin berat masalah seseorang, kalau bisa dilalui dengan baik, makin mulia. Justru orang yang tidak punya masalah yang gak kepake. Orang itu kepake tuh karena bisa mengatasi masalah. Jadi kalau ibu disebut banyak masalah itu bagus. Karena kemampuannya akan meningkat. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian tuh karena salah jawabannya. Jadi yang menjadi masalah dalam hidup kita bukan persoalan hidup. Tapi salah menyikapi persoalan hidup. Kita mau kirim paket, apa yang paling penting? Diberangkatkan dulu paketnya atau apa dulu? Alamatnya. Nah, niat itu alamat. Jadi banyak dalam hidup kita bermasalah karena salah niat. Silahkan kirim paket, pasti bermasalah kalau salah alamat. Maka pelajaran niat itu pelajaran pertama dan utama di dalam Islam. Karena niatnya benar, kemudian perbuatannya benar, inilah bahagia. Bahagia tidak datang dari harta, bahagia tidak datang dari gelar, dari pangkat, dari jabatan, dari popularitas, tidak datang dari penampilan. Bahagia itu tidak datang dari casing. Itulah sebabnya banyak yang punya dunia tapi stres. Mau tahu kunci bahagia? Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl 97 al-ayah. Ada lanjutannya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakannya kehidupan yang bahagia. Namanya hayatan thayyibah, bahagia. Rumah mungkin ngontrak, tapi bahagia. Mobil mungkin sederhana atau bahkan gak punya, tapi bahagia. Atau mungkin punya jabatan tapi bahagia. Bahagia itu penyebabnya adalah kalau aktivitasnya, kegiatannya jadi amal soleh. Jadi ibu di rumah tuh bahagia kalau kesibukan ibu diniatkan jadi amal soleh. Syaratnya amal soleh ada berapa? Ini nanti pada meninggal kelihatannya ya. Kalau meninggal bawa apa? Bawa apa? Tuh bahagia kuncinya amal soleh. Meninggal yang dibawa adalah amal soleh. Pertanyaannya, amal soleh itu berapa syaratnya?
Sebanyak ini nggak ada yang tahu. Padahal mau meninggal sudah tahu, cuma rendah hati. Jadi tidak mau menunjukkan diri. Ini ciri-ciri orang tawadu begini ya. Sudah tidak tahu, diam aja supaya dianggap rendah hati. Udah ikhlas kayaknya. Syaratnya cuma 2. Kalau mau bahagia tuh syaratnya 2. Kalau ingin jadi amal soleh, sederhana. Bahagia itu minimal 2 syaratnya. 1, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, yang dilakukannya benar iktiba kepada Rasul. Artinya perbuatannya itu benar sesuai dengan yang dituntunkan. Jadi kalau orang kurang bahagia pasti 2 penyebabnya. 1, hatinya kurang ikhlas. Yang kedua, kelakuannya kurang benar. Jadi kalau ada orang, wah itu padahal kelakuannya ngaco, itu koruptor pasti bahagia. Enggak mungkin, enggak mungkin. Allah tidak memberikan kebahagiaan pada kemaksiatan. Allah tidak menakdirkan bahagia dalam dosa dan maksiat. Bahagia itu orang yang hatinya ikhlas melakukan apapun lillahi ta'ala dan yang dilakukannya benar. Di sana bahagia itu. Halo? Kenapa jadi bengong begini? Coba pertanyaan, kalau ibu melakukan hal yang benar, pasti bahagia tidak? Ya. Belum tentu. Karena itu baru 1 syaratnya. Contoh ya, Bu, ini lelaki diam, jangan jawab. Ibu masak untuk suami, Pak, ini saya buat masakan terbaik kesukaan Bapak. Pagi-pagi nih hari Ahad, kita sarapan spesial ya Pak. Kata suami begini, aduh ibu gak bilang-bilang. Maaf pagi ini saya udah ada janjian sama teman-teman mau sama-sama makan bubur. Aduh gimana ya Bu, jujur bagaimana perasaan ibu? Kesel apalagi? Kecewa apalagi? Dongkol apalagi? Kapok. Tuh berbuat baik itu belum tentu bikin bahagia. Buktinya ibu udah berbuat baik hasilnya dongkol, kesel, marah, jengkel. Kenapa berbuat baik tapi tidak bahagia? Karena kurang ikhlas. Niatnya belum karena Allah. Niatnya baru ingin dihargai suami, baru ingin dihormati suami, baru ingin dipuji suami. Itu belum jadi amal soleh. Okay. Emang kalau yang ikhlas bagaimana? Begini, Pak kita sarapan dulu, kata suami. Aduh maaf ya Bu, saya udah ada janji. Apa? Papa udah punya janji? Iya Pak, janji adalah hutang. Lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. Tapi kan ibu udah masak dari pagi. Pak, saya niatkan masak ini jadi amal soleh. Insya Allah sudah dicatat oleh Allah. Karena Papa sudah punya janji, maka lebih baik Papa memenuhikan janji, saya ikut bahagia. Silahkan Pak, jangan risaukan perasaan sayang. Bagaimana? Ha? Keren tidak? Keren. Tapi Keren ini banget. ibu-ibu wajahnya kurang ikhlas ya. Ya, jangan suudon, nggak boleh buruk sangka. Bagaimana? Indah tidak? Dengar cerita orang ikhlas saja sudah indah Pak. Apalagi kalau istri bapak ikhlas lebih bahagia lagi. Apalagi kalau ibu jadi orang ikhlas, ibu paling bahagia. Dengar ceritanya aja semua bahagia. Indahnya orang ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang paling nyaman dalam hidupnya. Orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Yang paling kuat di dalam berbuat kebaikan. Dan paling istiqomah. Orang ikhlas itu indah dan
menyebarkan keindahan kepada yang lain. Mau tahu rahasianya supaya ikhlas? Ikhlas itu kalau diibaratkan tubuh itu kurang lebih seperti jantung. Tik, 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 tik. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Padahal dia luar biasa, tidak pernah berhenti berbuat yang terbaik. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya, namanya ambeien. Jerawat, bisul, tumor, nggak ada yang enak. Makanya ibu-ibu yang centil, bapak-bapak yang centil, yang overacting, yang sibuk aja ingin kelihatan keren, hebat, itu seperti ambeien. Sakit, gampang sakit hati. Atau seperti akar, pohon menghujam ke tanah, rindang, berbunga, berbuah, yang dipuji pohonnya, buahnya, bunganya, padahal kerja keras akar. Ya, atau ada yang nyebut seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, padahal yang bikin manis gula. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Padahal martabak telur disebut tuh telurnya. Iya. Giliran penyakit disebut penyakit gula. Tapi gula tidak emosi. Tetap aja manis ya kan. Atau seperti matahari hanya memberi tak harap kembali. Itulah ciri orang ikhlas. Lakukan yang terbaik cuma satu. Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, semua aktivitas hidupku, bahkan mati pun semata-mata hanya untukmu ya Allah. Hanya karena engkau ya Allah. Itulah gerbang keikhlasan. Sesudah ini kita bahas latihan jadi orang ikhlas ya. Oke. Dan mungkin ini banyak sekali feedback tentang gelisah gitu. Dan tentu saja berkaitan sama apa yang disampaikan sebelumnya bahwa cara menjadi ikhlas dan tips menjadi ikhlas. Nah, apakah ada kaitan antara gelisah, tidak ikhlas dan kurang bersyukur? Silakan. Pasti ya. Sebetulnya gini ya. Rekan-rekan, hidup ini enggak ribet lah ya. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Orang yang beriman ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik baginya. Jadi kalau makin kuat iman, apapun yang terjadi jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali orang yang yakin ke Allah. Inna asobatu sarra'u syakar. Ketika dia diberi karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Jadi dikasih dunia ini belum ada apa-apanya. Kecuali kalau dia punya syukur. Jadi yang membuat kebaikan itu, misalkan Bapak Ibu dikasih 10 miliar, 500 juta, itu enggak ada apa-apanya. Tetap enggak bikin bahagia. Yang bikin bahagia itu adalah syukurnya. Yang membuat baik sesuatu pemberian itu syukur. Makanan yang enak, enggak tahu rasa syukur, enggak ada kebaikan di sana. Lalu Allah wa in asobatu dharra, memberikan kemudaratan, sobar. Dia bersabar, fakana khairullah. Maka itu pun baik baginya. Jadi ketika ditimpa musibah, kita sabar, baik bagi kita. Gak ada apa-apanya, tenang aja. Pasti ada kepahitan bagi kita, tinggal sabar. Nah, ilmu syukur dan ilmu sabar ini wajib kita pelajari. Kalau ingin bahagia, karena dalam hidup ini cuma 4 sebetulnya kejadian. Dapat nikmat setiap saat, kemudian diuji
sesekali oleh Allah kepahitan? Kalau diberi nikmat kita punya kuncinya syukur, sukses. Diuji kita sabar. Kalau kita berbuat, ikhlas kuncinya, baru bahagia. Kalau kita tergelincir, segera tobat. Cuman itu. Diberi nikmat, diuji oleh Allah, kita berbuat baik, kita berbuat salah. Cuman ada 4 dalam hidup ini. Makanya kalau Bapak Ibu memahami dan menguasai serta berusaha mengamalkan 4 ilmu ini, ilmu syukur, ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu taubat, Masya Allah. Bahagialah. Benar-benar. Jadi kalau kita kurang bahagia, itu pasti kurang syukur. Kalau diberi nikmat, kalau diuji kurang sabar, kalau beramal kurang ikhlas, kalau punya dosa kurang tobat, dikumpulkan namanya kurang ajar gitu. Oke, jadi poinnya di 4 tadi. Nah, kan kadang sifat manusia tuh lupa gitu ya. Dalam konteks bahwa bersyukur itu kan continue, dilakukan per hari gitu. Nah, apa sih penyebab orang kok bisa lupa bersyukur padahal nikmat Allah tuh kan tidak terhingga gitu, Mangga? Orang kurang syukur penyebab utamanya kurang iman. Kurang yakin bahwa semua nikmat itu adalah milik Allah. Sebetulnya kita tidak usah risau dengan apa yang belum ada. Karena yang belum ada semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Jangan takut tentang rezeki yang belum datang. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Dan Allah satu-satunya yang membagikan nikmat. Orang jadi kaya bukan karena pintar, orang jadi kaya bukan karena hebat, bukan. Orang jadi kaya karena Allah ngasih aja kekayaan. Yang bodoh juga kalau dikasih kaya, kaya Pak. Jadi kita pintar, kita kerja keras, kita kerja cerdas, kita kerja berkualitas, itu adalah amal soleh kita. Ladang kebaikan kita. Banyak yang lebih pintar dari kita. Susah ada. Oleh karena itu, yakin Allah pemilik rezeki. Yakin Allah yang membagikan rezeki. Bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau memberi nikmat kepada kita, sebutir nasi saja. Kalau Allah tidak menghendaki, sampai tidak? Jawab. Enggak. Tidak akan bisa, tidak bisa. Semua nih yang hadir, tambah se-Indonesia mau ngasih 1 butir nasi ke Aagim. Tapi Allah tidak kehendaki, nggak bisa datang. Nggak bisa. Sebaliknya, semua jin manusia jamaah ini mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab, celaka tidak? Tes sekarang, lemparkan Pak. HP, botol apapun ke sini. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan tersentuh wajah ini. Ya, silakan. Boleh dari pinggir juga boleh. Tuh tidak ada. Allah penguasa semua takdir. Baik nikmat maupun musibah hanya baru bisa terjadi biiznillah. Nah kalau yakin seperti ini tenang. Wah katanya tahun ini akan terjadi resesi, tenang saja. Pertama saudara belum tentu panjang umur ya kan. Ya. Mau ngapain juga stres ya kan. Yang kedua Allah penguasa lalu lintas rezeki. Kemarin COVID sudah lalui saja. Gara-gara COVID usaha saya jadi tutup. Tuh masih hidup benar. Tapi biasanya saya penghasilannya banyak. Sekarang saya nggak ada penghasilan. Jadi mantap. Apa mantap? Makan tabungan. Ya itu tabungan juga Allah yang nyiapin. Tapi tabungan saya habis gara-gara COVID. Jadi saya manset, makan aset ya. Jual sepeda, jual HP, jual jaket. Ya itu juga Allah yang nyiapin. Gak usah takut. Takut itu tidak barokah. Jadi kalau tentang rejeki pasti kita ada rejekinya.
Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya. Ya. Sama kita semua. Sampai mati kita ada rizkinya. Hanya terserah Allah. Kadang dibuka, kadang ditahan, kadang disempitkan, kadang diambil. Suka-suka Allah aja, semuanya baik bagi kita. Dikasih syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak barokah rezekinya. Gara-gara niat dan caranya salah. Tenang, lurus-lurus saja, jangan maling, jangan korupsi, kita ketemu dengan rezeki kita. Dulu aja di rahim ibu, kita nggak tahu apa-apa, rezekinya ada tidak? Jawab. 9 bulan di rahim ibu rezeki ada? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin janin. Jawab. Cuma kita mencari rezeki gimana? Kita belum tahu apa-apa. Langsung ibu makan cireng, dorok-dok, lenca, jengkol. Jadi gitu ya kan? 9 bulan di rahim ibu rezeki cukup? Cukup. Lahir ke dunia jadi bayi. Bayi tak tahu apa-apa, nggak bisa kerja. Rezeki kita cukup tidak waktu bayi? Ada tidak? Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki nyari bayi. Langsung ibu mengeluarkan air susu, ngegedein itu bayi hanya dengan air susu. Ada ibu-ibu melahirkan tapi tidak mengeluarkan air susu. Bagaimana bayinya? Sapi mengeluarkan. Iya kan? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Sapi ngedeketin bayi. Masa sapi ngedeketin bayi? Emang ada? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu Susu. bukan susunya, air susunya. Ngapain nyusu ke sapi? Bayinya di sini Cibubur, sapinya di Selandia Baru. Demi Allah itu air susunya akan sampai ke sini. Begitu rezeki itu. Jangan takut ya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak berkah gara-gara tidak benar kerjanya dan tidak benar niatnya. 2, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Karena dikasih sebanyak apapun pasti tidak terjadi kebaikan. Yang membuat baiknya itu adalah syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Jalanin saja, nggak usah keluh kesah, nanti juga ada lagi. Ada lagi, ini wajahnya kan udah sering kesulitan ya kan? Masih hidup? Masih makan? Ada yang suaminya sudah meninggal? Saya nggak ada niat apa-apa, nanya aja. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih berpakaian? Masih berteduh? Berarti bukan suami pemberi rezekinya ya. Makanya jangan terlalu cinta kepada suami. Bukan tidak boleh cinta. Jangan terlalu cinta. Karena suami tidak sumber rezeki, tapi jalan sebagian rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho ketika diambil. Ada waktunya rezeki kita itu harus keluar. Ban meletus, rezeki tukang tambal ban, kacamata pecah, rezeki itu makan pecel lele ke sini, durinya di sini, rezeki dokter itu nyabut pecel lele itu ya. Macam-macam, terus nggak apa-apa, dunia lepas. Jangan takut tidak punya rezeki, takut dengki kepada yang lain. Jangan dengki, tiap orang punya kapling takdir rezeki masing-masing. Ya, tenang saja, belajar dari tukang parkir. Banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur.
diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Semua hanya titipan. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih A, luar biasa. Tampaknya ada yang mau bertanya A, jadi kita langsung ke pertanyaan. Silakan untuk para jamaah yang hadir di sini kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Nama saya Ibu biasa dipanggil Umi Dila. Mau bertanya A, bagaimana agar rasa syukur kita tidak mudah membuat kita berpuas diri dan tidak mager? Apakah kita berusaha terus lebih baik? Itu adalah salah satu bentuk bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan A. Jadi nikmat itu satu milik Allah ya. Pokoknya gini rumusnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur, Allah bakal nambah. Kita punya keinginan, belum tentu ditambah oleh Allah. Tapi kalau keinginan membuat kita tidak syukur, maka keinginan bisa jadi musibah. Keinginan harus membuat kita syukur. Harus dibedakan dulu, ada ingin, ada perlu. Makan perlu atau ingin? Jenis makanan perlu atau ingin? Pikir dulu jawabannya. Restoran perlu atau ingin? Itu tuh katanya di sana ada restoran baru di puncak. Kita ke sana yuk. Pergi ke sana. Macet 4 jam. Udah nanjak. Sampai di sana antri. Udah antri pas deket habis. Pulang ke sini banjir. Itu karena keperluan, karena keinginan. Jadi orang menderita tuh karena keperluan, karena keinginan. Benar, udah ngerti sekarang ya. Sepatu perlu Bu? Kenapa tiap ganti kerudung ganti sepatu? Orang menderita itu karena diperbudak keinginan. Makanya kalau udah ingin jangan sampai kufur nikmat. Karena kalau kita bersyukur tambah. 1, syarat syukur hati yakin nikmat itu milik Allah dari Allah. Ulangi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu pasti dari Allah. Ya. Selain Allah adalah jalan. Suami, kantor, istri, pokoknya jalan aja. Sumbernya Allah. 2, lisan. Afdalul du'a alhamdulillah. Nih orang syukur lisannya selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Dalam senang, dalam susah juga puji Allah. Karena muji Allah, dihina juga muji Allah. Kenapa kalau dihina tetap memuji Allah? Karena penghinaan orang ke kita lebih sederhana daripada kehinaan kita yang asli. Ya. Tuh si ibu itu si banyak omong. Alhamdulillah saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak ketombe, banyak bisul, banyak dosa, banyak aib, banyak rorombehen. 3, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Kening, ciptaan Allah nih, banyak sujud, pasti tenang. Jarang sujud, jarang tenang. Tidak sujud, tidak akan pernah tenang. Makin betah sujudnya, sholatnya makin bagus. Mulut makin banyak menyebut nama Allah, makin banyak amar ma'ruf nahi mungkar, makin bahagia. Makin banyak ngomongin orang, pasti makin gak bahagia. Sebel banget ya orang itu. Lihat, nyebut sebel aja langsung jadi jelek. Coba baik. Nggak ada zikir, astagfirullah, nggak ada. Zikir itu pasti bagus. Harta
paling gampang melipat gandakan harta adalah banyak sedekah. Ciri ahli sorga itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama di surat Ali Imran itu ya, ahli sorga itu senang sekali menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Makanya kalau orang ingin bahagia, banyak sedekah. Ingin banyak jalan keluar, banyak sedekah. Ingin tertolak bala, banyak sedekah. Bahagia itu dengan membahagiakan, bukan bahagia karena ingin dibahagiakan. Salah satu yang menyebabkan ibu susah bahagia adalah ibu ingin dibahagiakan suami. Menderita. Suami ibu, maaf Pak ya. Boro-boro ngebahagiain istrinya, dia sendiri susah bahagia. Benar Pak? Pak benar tidak? Ini kan wajah-wajah berusaha bahagia belum berhasil. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Setiap nikmat datang dari Allah, tapi ada jalannya. Contoh, saya jadi manusia, syariatnya lewat ibu bapak. Berterima kasih kepada ibu bapak, itulah syukur ke Allah. Makanya anak yang berbakti ke orang tua, itu adalah anak yang disebut ahli syukur. Murid yang hormat, khidmat ke gurunya, inilah murid yang ahli syukur. Ditambah nanti karunianya oleh Allah. Baik, untuk para penanya, apakah ada pertanyaan lagi dari audiens yang ada di masjid? Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rizky. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita mengikhlaskan orang tua kita yang sudah meninggal karena kita belum berbakti dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang tua yang sudah meninggal, sementara berasa belum maksimal perbuatan baiknya? Silakan. Orang tua sudah meninggal, kita belum merasa puas berbakti. Satu, sekuat tenaga jadi anak soleh. Karena anak soleh itu doanya itu sangat kuat. Manfaatnya untuk alam barzah, untuk yaumal hisab, bahkan nanti bakal ke akhirat nanti. Catatan anaknya harus jadi anak baik. Jadi bakti ke orang tua adalah kita jadi orang baik. Jadi orang yang disukai Allah. Sholatnya terjaga, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Matanya akrab dengan Al-Quran. Lisannya banyak berzikir, banyak nolong orang. Jaga diri dari perbuatan maksiat. Makin soleh, itu doanya sampai. Anak doa tapi dia tidak sholat, tidak mau beramal, tidak nyampe. Karena pintunya sholat. Ya. Yang kedua, doa yang banyak. Karena ada seorang ulama begini. Kamu berapa kali ngedoakan? Ya saya setiap kali habis sholat saya, apa doanya? Rabbik firli wali walidayya warhamhum sampai selesai. Berapa kali? 5 kali. Oh kalau gitu kamu masih durhaka. Loh kenapa durhaka? Coba 5 kali doa orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali tuh. Capek tidak? Tidak. Keluar keringat? Tidak. Tidak. Menderita? Tidak. Orang tua ngurus kita capek, keringat, bersimbah air, darah, air mata. Kita cuman Rabbik firli aja pelit. Makanya yang jarang doa ke orang tua itu termasuk anak yang kurang soleh, kurang baik. Makin doa nyampe itu didengar oleh Allah, orang tua akan merasakan manfaatnya di kubur. Makanya terus doa yang banyak. Sedekah atas nama orang tua kita. Wakaf atas nama orang tua kita. Bangun masjid yang indah, yang manfaat. Seperti ini masjid. Ini nyampe ini kalau ikhlas betul. Setiap yang sholat ngalir kebaikan. Ada yang wudhu ngalir kebaikan buat orang tua. Ada yang ngaji ngalir pahalanya. Kaget nanti di akhirat. Hah ini saya tidak beramal ini.
kok saya dapat pahala? Orang tua kalau belum haji, anak sudah haji, hajikan orang tua. Makanya kalau kita punya rejeki jangan sedekah atas nama diri sendiri saja. Sedekah juga atas nama orang tua. Kita kebagian pahalanya. Beda ya, saya bersedekah atas nama orang tua. Insya Allah kalau orang tua diniatkan dapat, kita dapat. Kalau hanya buat diri nggak nyampe ke orang tua. Rugi. Niatkan, sambung silaturahim dengan teman orang tua, dengan saudara-saudara ya, sehingga tersambung terus. Dan lanjutkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan orang tua. Orang tua biasanya ngasih makan orang-orang yatim, lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan orang tua, teruskan. Itu pun termasuk bakti kepada orang tua. Tapi kuncinya adalah kita berbakti hanya satu niatnya. Semoga Allah ridho. Jangan diniatkan begini, saya berbakti ke orang tua, mudah-mudahan anak-anak saya berbakti ke saya. Enggak perlu itu. Saya berbakti ke orang tua hanya mengharapkan ridho Allah. Ada yang ditanya, kenapa berbakti ke orang tua? Ya kan itu orang tua saya. Itu baik, tapi belum tentu jadi amal. Contoh nih ya, ibu, bu, kenapa ibu makan? Karena apa? Lapar? Monyet juga begitu, bu. Kucing juga makan karena lapar. Kenapa ibu tidur? Persis kuda di pesantren juga kalau udah ngantuk tidur. Salah, itu tidak ada pahalanya. Jangan. Kenapa kita makan? Karena saya ingin menguatkan tubuh saya. Untuk apa? Agar bisa kuat dalam ibadah, berbuat kebaikan. Kenapa tidur? Saya memenuhi hak tubuh saya supaya sehat dan kuat. Sehingga kalau saya bangun, saya bisa berbuat amal lebih banyak lagi mencari ridho Allah. Gitu ya, sama berbakti juga, sama ngurus anak juga. Kenapa ibu ngurus anak? Ya memang anak saya. Bukan begitu. Itu kucing juga ngurus anak-anaknya ya enggak? Karena saya mencari ridho Allah. Anak udah gede tapi dia harus saya bangunin terus sholatnya. Sampai kapan? Terus saja berbuat baik. Karena semua kebaikan itu adalah mencari ridho Allah. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari sisi sebelah sini silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nung Hidayat. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita sedekah, kita mengharapkan pahala yang berkali-kali lipat, Pak. Apakah itu tandanya kita tidak ikhlas dalam ibadah, Pak? Mungkin itu saya yang sampaikan, kurang lebih Muhammad. Allahumma barik illa abarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menjanjikan pahala adalah Allah. Kita melakukan sesuatu untuk sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Itu termasuk ikhlas, Pak. Wah, saya sedekah agar dapat pahala. Lah Allah juga yang ngasih pahalanya, ya. Enggak apa-apa. Memang ada tingkatan-tingkatan. Kenapa Bapak enggak sedekah? Saya kalau enggak sedekah takut celaka. Sedekah kan penolak bala. Itu juga sudah wilayah ikhlas. Ada yang aduh saya lagi punya hutang nih 10 juta. Berarti sedekah harus 1 juta nih supaya Allah ngebayarin. Kalau masih yakin Allah yang ngebayarin ya enggak apa-apa. Memang yang paling tinggi nanti kenapa bersedekah? Saya bersedekah karena Allah suka kepada orang sedekah. Selesai. Ada yang tahajud supaya lunas hutang. Bahayanya hutang lunas, tahajud lunas. Harusnya tahajud. Kenapa Bapak rajin tahajud? Karena Allah senang kepada ahli tahajud. Nanti sambil tahajud, sesudah tahajud kita doa minta lunas utang. Jadi jangan diniatkan tahajud untuk lunas utang. Tahajud itu untuk ibadah ke Allah yang sukai. Gitu. Sama ibu berbuat baik ke suami juga jangan, kenapa ibu kok baik sekali sama suami? Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa ibu berbuat baik ke suami?
supaya Allah ridho kepada saya. Belum tentu suami menghargai ibu. Belum tentu kebaikan ibu diterima kasih, gak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Nanti ada waktunya Allah ngebulak-balik hati suami. Makanya kalau ibu terlalu berharap ke suami, ibu tidak bahagia. Kalau dandan, dandan aja. Gak usah pakai nanya, Mas gimana penampilan saya? Itu masalah baru nanti. Kata suami, iya kamu mirip kesemek. Jadi sakit hati. Lakukan dan lupakan. Lakukan yang terbaik, lupakan. Allah tidak akan lupa, ya. Jadi niatkan apapun yang kita lakukan, cuma satu niatnya. Semoga Allah yang maha melihat, yang maha baik menerima amal saya ini. Kalau itu terjadi, pasti bahagia. Tapi kalau berharap dipuji, dihargai, dihormati, dikagumi, dibalas budii oleh makhluk, tidak bisa bahagia. Karena Allah tidak memberi bahagia kepada orang yang tidak ikhlas. Terima kasih. Berikutnya mungkin sebelah sini ada mau yang bertanya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, kita sebagai manusia terkadang suka mengeluh. Jadi kita cara bersyukurnya itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Antara mengeluh dan bersyukur. Mangga. Yang bersyukur yang tadi coba diingat-ingat ya. Ini ma yusibu muslima. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim. Dengar ya. Min nasobin. Nasobin teh capek, lelah. Ngurus anak capek, kerja capek, aduh capek. Wala wasobin, sakit, pening, sakit pinggang, asam urat, kolesterol, lutut, susah, segala kerasa lah. Wala hammin, cemas, aduh gimana nanti. Wala husnin, sedih, kadang sedih gitu. Ada kejadian yang membuat pilu. Wala adhan, ada yang ngeganggu, tetangga jahil, suka ngehina. Wala ghamin, serba susah, urusan tuh nyari uang susah, nyekolahin anak susah. Hatta syaukati yusakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya. Kecuali Allah menghapuskan dari dosa dan kesalahannya. Jadi mau ngapain mengeluh? Sedangkan semua yang dirasakan tadi jadi penggugur dosa. Halo? Ibu punya dosa tidak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya sehari? Jarang kan? Udah dosa banyak, makin banyak, istighfar kurang. Itu pasti menderita. Seperti naik mobil, kaca kotor dan makin kotor. Dibersihkan jarang. Kapan bahagianya? Allah maha baik. Allah datangkan kelelahan, sakit. Allah datangkan yang menghina, memfitnah, kecemasan. Kalau kita sabar, rontok itu dosa-dosa kita. Seperti gugurnya daun-daun. Jadi nggak usah rewel, ya istighfar saja nikmati. Gitu. Jadi kalau ada tetangga yang nyebelin, ya nggak apa-apa, dia penggugur dosa. Ya. Terima kasih. Udah gitu. Terima cukup. kasih, luar biasa. Berikutnya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina Sari, sering dipanggil Karlina. Saya mau bertanya Pak. Iya, gimana? Bertanya, saya kan sudah menikah. Bagaimana kalau saya ingat terus mantan, apakah itu pertanda belum ikhlas? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tampaknya pertanyaan mewakili banyak ibu-ibu, Pak. Gimana kalau udah menikah banyak ingat mantan, A? Silakan, A.
Sudah. Jadi ketika sudah ijab kabul, seorang wanita ijab kabul, maka yang paling berhak diingat, yang paling berhak dihormati dari manusia ya suaminya. Nyentuh suami jadi pahala, ingat suami dengan baik jadi pahala. Apapun yang diniatkan baik untuk suami jadi amal soleh. Lah mantan siapa? Ingat mantan jadi dosa ya enggak? Dan mantannya juga udah enggak ingat sama sekali sama dia. Ibu kenapa seperti yang bahagia melihat penderitaan orang lain? Itu dengki namanya Bu. Udah ya. Itu tipu daya setan. Caranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah lepas, jangan membayangkan. Apalagi kalau bersama suami, tapi yang membayangkan orang lain itu zina namanya pikirannya. Itu tidak jadi pahala, malah jadi dosa. Itu tipu daya setan saja, tidak ada untungnya sama sekali ya. Sudah ini masalah sensi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan pertanyaan terakhir tadi tampaknya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ternyata ikhlas itu bukan di hasil tetapi ikhlas itu dari awal. Dan proses ikhlas itu tentu saja hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semua rangkaian acara, semoga bermanfaat dan apapun yang disampaikan menjadi amal ibadah untuk kita semua, menambah keimanan kita dan kita akhiri acara ini dengan berdoa. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita tutup doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Karim. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Ampuni semua dosa dan aib kami. Ampuni dan muliakan ibu bapak kami ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu. Indahkan kami dengan sabar menghadapi ujian. Karuniakan keikhlasan dalam setiap beramal. Dan mampukan kami senantiasa bertobat atas setiap kesalahan. Ya Allah, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Waqina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.